Nah, kawan bubble Guntur Bondan kali ini bersama teman-teman dari Influencer. Sebelumnya kenalin dulu, ini ada siapa aja? Saya Yusroni, CEO dari Influencer. Nice, CEO bro. Satu lagi? Saya Dani, komisaris Influencer. Nice. Bos-bos semua coy. Ngeri, saya deg-degan. Waduh, santai, tegang? Enggak ya. Jadi pertanyaan pertama saya di interview ini adalah standar. Influencer apa? Itu yang pengen kita tahu dulu. Influencer itu apa sebenarnya? Oke, basically kita merupakan influencer marketing and content creation agency, di mana kita di sini bekerja sama dengan brand untuk meningkatkan brand awareness mereka. And then kita utilize influencer untuk juga turut ikut untuk mencapai dari brand awareness tersebut. Simpelnya seperti itu. Simpelnya kayak ini berarti ya, bukan kayak community ya, lebih ke agensi jatuhnya ya? Iya, agensi. Agensi, oke. Berarti membawahi influencer-influencer yang ada di Bangka Belitung? Kalau kita sebenarnya skopnya Indonesia, cuma kita start from Bangka Belitung. Oh, skopnya Indonesia. Ngeri. Siapa tahu Rahel V-nya akan ada di influencer, kita nggak pernah tahu. Kan Indonesia bisa dong? Rahel V-nya bisa dong? Oke, itu influencer. Berarti mencari market di sosial media, bener ya? Kurang lebih untuk market pengguna sosial media, atau juga lebar ke TV bisa, media-media lama atau media baru aja. So far kita mainnya di sosial media dulu. So far, cuma kita juga punya podcast yang mungkin larinya nanti ke arah sana. Mantap, promo dong podcastnya, boleh? Lagi ongoing persiapan. Ongoing persiapan, oke, nggak apa-apa. Iya. Kira-kira Mas Dani mau ikut ngobrol? Iya. Kan yang jawab masih Sony mulu nih. Boleh ikut ngobrol. Oke. Influencer saat ini udah kerjasama dengan beberapa influencer. Saya agak susah nih karena influencer. Jadi harus ada bedanya. Influencer as a company, influencer adalah personal yang bekerja samanya. Ya, oke. Itu udah berapa orang yang udah diajak kerjasama dengan influencer? Boleh, siapa aja boleh ya. Jangan tegang-tegang banget kayak persidangan ya. Saya jadi serem kalau tegang-tegang banget. Ada berapa influencer yang bekerja sama dengan influencer? Susah banget ya. Kalau sebenarnya influencer yang udah apply, udah daftar ke kita menjadi mitra itu udah sekitar ratusan. Oh, jadi kalau pengen jadi influencer di influencer, Daftar juga. daftar, bukan dipilih oleh teman-teman influencer. Kalau kita sih sebenarnya kalau pertanyaannya apa sih keuntungan ketika gabung or not gitu ya. Keuntungannya nama yang bergabung dengan kami potensi untuk atau possibility untuk dilirik oleh brand lebih tinggi karena kita punya list seperti itu. Oke. Nah, jadi kalau misalnya ditanya tentang influencer yang sudah bekerja sama dengan kita itu kalau dihitung kurang tahu ya berapa ya, cuma mungkin udah nyampe ke puluhan seperti itu. Jadi kita juga tergantung dari misal nih ada brand juga yang dia sifatnya paid promote itu juga kita utilize kan buat kerjasama juga seperti itu. Jadi so far kita udah ada sekitar puluhan yang bekerja sama dengan kita dan itu mostly ada di Bangka Belitung. Oke, sebelum mulai merambah se Indonesia ya, tarik mundur dulu deh. Apa sih yang bikin Mas Yusroni, Mas Ani ingin oke, kita bikin yuk agensi untuk market di sosial media baru itu. Apa sih yang bikin kalian waktu itu yuk kita bikin yuk ini? Sebenarnya real reasonnya untuk kenapa bikin influencer itu sebenarnya kita udah gerilya dari tahun 2018 sebenarnya. Oh, lama ya. Jadi sebenarnya kita sebelum rebranding atau pivot ke influencer sebelumnya nama kita adalah Bebelanja. Jadi sebenarnya apa ya? Visi kita adalah pengen memajukan UMKM, pengen menaikkan kelas UMKM, cuma di awal itu pendekatan kita menggunakan marketplace. Oke. Nah, setelah kita trial and error, setelah kita masuk ke inkubatornya PT Timah TBK, and then kita trial and error dan kita menemukan banyak error yang mungkin model bisnis kami dengan kondisi pasar di sini kurang cocok, kurang fit seperti itu. That's why kita brainstorming dan kita memilih untuk pivot ganti model bisnis. Simpelnya kita brainstorming berbulan-bulan gimana sih caranya kita pengen ningkatin brand awareness ataupun memajukan UMKM tapi anak lokalnya sendiri gitu yang punya effort untuk meningkatkan brand awareness tersebut. That's why kita memilih ya kenapa nggak gunain orang-orang yang punya power to influence seperti itu. Jadi di awal
kita pengennya menggunakan marketplace, turns out itu it doesn't work at all. Nah, doesn't work, and then kita pivot menggunakan influencer, dan influencer di sini pun kita tahu kondisinya mungkin tidak, kalau di compare dengan provinsi lain gitu ya, sudah besar, nggak cukup banyak seperti itu. That's why kita juga di sini kalau misalkan kita tahu ada namanya nano influencer. Nano influencer itu dia followersnya 1.000 sampai 10.000. Nah, and then kita carilah anak-anak muda di Bangka Belitung yang apa ya, kita bisa lihat they have power to influence. Kita juga ajak collaborate seperti itu. Jadi niat awalnya memang pengen memajukan UMKM, tapi kita ubah pendekatannya saja seperti itu. Visinya sama. Visinya sama, dirubah cara jalannya aja ya. Oke, ini dari awal udah berdua? Saya nambahin sedikit. Oh boleh. Banyak juga nggak apa-apa mas, beneran. Iya. Ya. Jadi kan yang tadi ngomongin masalah UMKM. Iya. Seperti kita tahu, nggak cuma di Bangka, mungkin seluruh Indonesia lah ya. Pada umumnya emang UMKM ini jadi penggerak ekonomi saat lagi COVID terutama. Ya. Nah, kita ngelihat bahwa mostly UMKM ini melakukan proses promosi itu melalui channel tradisional, di mana kebanyakan mereka titip ke warung, kemudian dari mulut ke mulut dan sebagainya kayak gitu ya. Nah, dengan adanya agensi influencer ini kami harapkan kita bisa membantu proses promonya, transformasi dari proses tadi yang manual titip ke warung, terus bisa didigitalisasi sehingga mereka bisa mendapatkan cakupan market lebih luas lagi begitu. Kita juga saat ini punya tim juga untuk konten videonya, untuk foto produknya, sampai dengan berbagai macam aneka video sinematik untuk menunjang promosi tadi. Di samping itu kita ngelihat bahwa setelah kita bantu mereka melalui proses campaign dengan bikinkan konten mereka, what next to do-nya apa yang harus dilakukan, yaitu kita kerjasama dengan influencer, di mana harapan kita supaya produk ini lebih cepat viral, lebih cepat dikenal oleh marketnya gitu. Oke. Kita pun sudah membidik untuk seluruh area Bangka ini, nggak cuma area Pangkapinang saja, tapi seluruhnya sudah kita petakan influencer mana aja mau kita ikut kerjasama seperti itu kan. Seperti yang tadi Mas Yusron sudah sampaikan bahwa ada proses pendaftaran di awal. Di samping itu kita juga sebenarnya secara nggak langsung pitching juga ke mereka, di mana kita ngelihat bahwa yang kita harapkan pasti jumlah followernya yang banyak gitu kan, kemudian engagement rate-nya juga tinggi, sehingga pada saat kita nanti minta mereka bantu promosikan produk klien kita itu bisa lebih cepat viralnya seperti itu. Oke. Kita juga ada proses training, sehingga mereka ini kita harapkan punya personal branding, sehingga ketika kita punya produk dari klien kita tahu siapa nih influencer yang bisa kita ajak kerjasama. Oke, berarti kurang lebih ini kita punya output video, output foto produk, yang mana ini butuh salurannya nih untuk dikenal orang, tidak hanya sebuah produksi sinematiknya, tidak hanya sebuah foto bagus produknya. Sebenarnya tergantung kliennya ya. Kalau kliennya sendiri sudah punya video yang siap di campaign misalnya gitu, kita tinggal ngebuzzerin aja misalnya, tinggal kita viralkan saja. Ngebuzzerin lewat influencer tadi. Iya, Oke, tanpa harus influencernya menjadi modelnya. Iya. Oke. Tetapi kalau misalnya mereka tidak bisa membuat video secara profesional dan sebagainya, kita juga ada tim yang siap membantu. Artinya ada tim produksi sendiri ya? Ya, perhitungkan dari hulu ke hilirnya lah, sehingga mempermudah proses si UMKM tadi untuk mencapai segmen market yang mereka tuju. Oke, ini start berarti kalau 2018 berbelanja, start influencer 2020. Juli kemarin. Awal-awal COVID banget berarti ya? 2019. Kalau launchingnya di Juli bulan beberapa bulan lalu. Oh, Juli 2021 kemarin. Cuma kita di inkubasinya dari tahun 2020 sama Timah. Oh, oke. Ini menarik sekali jadi kawan Bubble-ku. Jadi kita tahu nih influencer ini tidak hanya sekedar agensinya, tapi juga ternyata punya tim produksinya. Mereka melakukan pendekatan kepada UMKM dan memproduksi promo produk mereka. Lalu juga nanti dipikirkan nih setelah punya karyanya diapain, ternyata diviralin melalui influencer. Tadi ada yang menarik dari Mas Yusroni terkait dengan nano influencer dan jumlah followers bla bla bla. Apakah influencer jadinya based on jumlah follower atau kekuatan mereka gitu? Oke. Mungkin nih orang cuma punya 1.000, tapi follower dia misalnya yang ngikutinnya Bapak Wali Kota, tentu pengambil kebijakan nilainya lebih tinggi dong untuk dihitung sebagai influencer. Nah, ini menentukannya nih. Oke nih influencer, bisa jadi influencer. Gimana gitu? Apa based on followers?
Influencer berarti ya. Influencer ya, influencer, bukan influencer. Ini yang bikin belibet tuh itu tuh influencer. Oke, mungkin disclaimer dulu ya. Sebenarnya kalau influencer itu kenapa kita pakai kata Z gitu ya? Ya, Sebenarnya influencer. Influencer plus buzzer. Karena itu adalah key iya. partner kami. Yeah. Jadi soalnya kita gabungin jadi influencer. Oke. And then back to question tadi, first thing first mungkin yang terkait dengan how to matching antara value produk dengan persona influencer gitu ya. Nah, jadi sebenarnya first thing first kita lihat dulu personanya. Persona apakah cocok tidak dengan produknya. Itu yang pertama. Persona ini ada persona brandingnya seperti apa? Apakah dia memang spesifiknya ke kuliner atau ke beauty atau segala macam seperti itu. Oke. Sorry, dipotong dulu. Sebelum ke sana kan ada pertanyaan nih. Menjadi influencer, apakah betul-betul numbers aja gitu atau selain kan tadi ada engagement rate-nya dan segala macam. Oke, tapi kan ada numbers pertama yang dilihat dulu. Oh nih, followernya 1000 gitu. Apa itu menjadi penentu utama atau seperti apa? Sebelum nanti masuk matching nih antara produk dengan si karakteristik influencernya gitu-gitu. Nah, seperti yang saya bilang tadi bahwa kalau secara Instagram ya, itu at least dia harus punya 1000 followers. Nah, minimum. Oke. Nah, kalau dia mikro kan udah 10K ke atas kan. Nah, mungkin orang awam yang tidak paham secara theoretically-nya seperti apa, orang mikirnya kalau influencer tuh harus punya 10K followers at least gitu ya. Nah, kalau misalkan kita compare juga sebenarnya ada 4, ada influencer, ada KOL, ada buzzer, ada juga sebenarnya ada 4, ada influencer, ada KOL, ada buzzer, ada juga bisa dikatakan dia sebagai brand ambassador gitu ya. Nah, kalau misalkan influencer seperti yang saya bilang tadi, mereka punya power to influence, biasanya personal brandingnya cukup kuat, and then dilihat juga kalau misalkan dia juga ada aspek influentialnya di Instagram. Dari soalnya kita biasanya mengatakan dia layak untuk menjadi influencer. Kita punya tools manual yang kita lihat sekiranya dia punya power to influence. Oke. Kalau dia buzzer, dia nggak harus punya followers yang banyak, at least dia bisa punya power juga untuk memviralkan sesuatu. Nah, kalau misalkan dia selebgram, selebgram ini dia yang ini juga mungkin agak kita lihat itu dia aspek influensialnya lebih ini dia yang kecil dibandingkan mostly kita lihat itu selebgram ini dia aspek influensialnya lebih kecil dibandingkan dengan influencer. Kalau selebgram ini dia mungkin lebih ke jatuhnya bisnis oriented, cuma seperti itu. Jadi aktif dia di memang Instagram dia itu ibaratnya enggak endorse, dan dia aktif di Instagram. Cuma seperti itu. aktif dia di Instagram itu enggak menjamin juga itu aspek influensialnya seperti itu. dia enggak. KOL tuh dia hampir mirip sama influencer, punya pengaruh yang kuat. Cuma kalau KOL dia nggak harus punya followers yang tinggi. KOL key opinion leader kan, ketika once kalau dia ngomong itu orang sangat percaya dengan trust. Trust followers terhadap dia tinggi. Oke. Ini jadi masukan juga. Tadi saya mau nanyain juga apa bedanya nih selebgram sama influencer. Ternyata lebih ke influencer. Ini nggak ada niat ganti nama perusahaan apa ya? Susah banget. Influencer dengan selebgram apa bedanya tadi udah dijawab. Influencer dengan KOL apa bedanya tadi udah dijawab. Jadi sebenarnya numbers bukan hal yang utama ya. Cuma kalau misalkan numbers itu tingkat dia spread awareness-nya lebih tinggi. Tapi kan ada jual beli followers sekarang. Nah, kalau itu bisa dilihat kalau misalkan number of followers-nya tinggi tapi engagement rate-nya kecil, berarti spread awareness. Emang tuh orang-orang yang influencer itu mau buka? Jadi dari tools itu kan kita bisa memilih kan influencer Bisa yang dicek kita itu. sama yang mana. Oh, seperti itu. ada tools sendiri Jadi untuk ada ngecek tim itu. nanti yang akan- Oh. Dari tools itu kan kita bisa memilih kan influencer yang mau kita jadi sama yang mana seperti itu. Influencer kita kan ada tim yang nanti akan menganalisa kira-kira yang layak untuk kita prospek jadi influencer kita. Punya influencer macam tools tadi. Selangnya akun. Ada influencer tapi akunnya private. Influencer model apa yang akunnya private? Agak aneh ya, ada influencer tapi akunnya private. No man. Oke, itu tadi penjelasan umumnya dulu. Itu penjelasan terkait influencer, KOL dan segala macamnya. Mereka yang akan memviralkan produk ya, UMKM yang jadi goalsnya dari influencer. Sejauh ini udah berjalan berarti kalau inkubasinya udah dari 2020 sejauh ini mungkin udah berjalan beberapa produk gitu ya. So, influencer dengan Timah peranannya gimana? Apa hubungannya?
Saya ingin tahu itu juga. Iya dong. Saya nggak. Jadi for your information, teman-teman, kawan-kawan Bubble-ku, saya nggak riset sengaja. Biar ngobrol, saya penasaran. Jadi kalau ini panjang, tonton aja ya. Oke, jadi kalau berbicara mengenai apa sih hubungan antara influencer dengan PT Timah gitu ya. Jadi influencer itu simpelnya kita lahir di inkubatornya PT Timah TBK. Oke. Nah, seperti itu. Jadi kita memang pada saat Agustus 2020 dinyatakan lolos menjadi salah satu startup yang layak diinkubasi oleh PT Timah TBK, dan di inkubator itu ada sekitar 8 startup, influencer salah satunya. Pada saat itu kita masih namanya Bebelanja. Kita diinkubasi lah sama PT Timah TBK, and then mereka juga ngasih semacam training, workshop, and then fasilitas juga, and then project juga. Jadi sampai sekarang pun kita masih berhubungan dengan PT Timah juga, dan ya jadi sebenarnya kita merupakan startup yang memang diinkubasi sama lebih tepatnya divisi CSR PT Timah TBK. Oke, berarti ada harus responsibility untuk report kayak gitu nggak sih? Iya, ada. Untuk mereka juga ya? Ada. Jadi seperti yang saya bilang di awal bahwa mereka juga ngasih project. Jadi project itu ibaratnya salah satu challenge dari mereka ke kami juga. Kemudian hasil dari project itu juga menunjukkan atau apa ibaratnya ya, membuktikan dari konsep ke bentuk nyata dalam bentuk video. Nah, hasil inilah nanti yang di-report ke PT Timah TBK, and then kami juga sebagai startup punya responsibility untuk launching juga, dan udah kita lakuin kemarin di Hotel Santika Bangka juga. Oh, oke. Ada yang ini tambahin lagi, Mas? Dikit? Nah, kalau saya sih sebenarnya dari proses inkubasi dengan PT Timah, saya belum join di gitu. Di pertengahan berarti, di influencer ini baru join ya? Iya. Oke. Sip. Jadi kita tahu, ini apa sih konteksnya dengan PT Timah, kenapa selalu, kalau saya lihat di IG-nya ada juga hubungannya dengan PT Timah, berarti CSR-nya PT Timah ya? CSR-nya lebih tepat. Kalau tadi kita bicara seputar influencernya dengan UMKM-nya dengan influencer-nya, sekarang saya ingin tanya masyarakat umum gimana nih ngelihatnya? Sorry to say, pertama kali saya kenal influencer gara-gara keramaian soal list influencer yang dikeluarkan oleh influencer. Saya kenal influencer dari situ. Oh, ada nih. Saya pikir dulu awalnya komunitas influencer. Setelah saya baca-baca, ini kayaknya lebih ke agensi gitu. Gimana penerimaan halayak umum terhadap influencer? Karena kan tidak hanya sekedar ke stakeholdernya UMKM, tapi juga harus ke umum. Gimana nih? Kalau respon dari umum sih so far kita dari informasi yang sampai ke telinga kita juga alhamdulillah so far sama support banget terkait dengan hadirnya influencer. Mungkin kita juga dengan story kita behind seperti apa perjuangan kita kemarin di launching di Hotel Santika Bangka juga, ya hitungannya banyak masyarakat umum juga yang hadir, karena nggak hanya influencer juga tapi ada para komunitas yang kita ajak juga, dan responnya semuanya bagus, and then semuanya juga ibaratnya nggak hanya ngasih support terkait dengan, mungkin ada juga yang terinfluence dari launching kemarin ngasih project juga, mereka juga ngasih support secara mentally-nya. Nah, karena I know build startup itu is not easy. Nah, jadi mungkin itu yang membuat mereka juga respect. And then kalau terkait dengan tadi, I think kita nggak bisa please everyone gitu ya. Kita tidak bisa menyenangkan semua orang. Dan sebenarnya kalau berbicara mengenai apapun yang ada di luar sana, mungkin ada bad things-nya, iya, karena selalu ada lovers and haters gitu ya. Nah, terkait dengan itu mungkin kalau dari sudut pandang saya, gimana ya, kalau terkait dengan mungkin list influencer, seperti saya bilang tadi bahwa di sini ini dari pengalaman saya banyak yang merasa di sini ada yang superior, jadi island mentality gitu lah. Jadi mereka merasa di sini influencernya superior, and then sini ngerasa gue nggak mampu nih jadi influencer gitu, and then di sini udah punya tim, di sini punya tim. Kita sebenarnya sebagai agensi itu di sini tidak hanya merangkul orang-orang yang udah besar. Seperti saya bilang tadi, kita di sini mengangkat nama-nama nano. Jadi kalau dari riset kami hasil dengan UMKM itu, mereka bilang yang gue tahu cuma Yuda, yang gue tahu cuma Munir, yang gue tahu cuma Fadil. Nah, mereka kan udah salah satu beberapa influencer yang udah besar gitu ya. Nah, cuma di sini seperti yang saya bilang tadi, kita pengen meningkatkan brand awareness, tapi anak lokal yang terlibat. Ya pasti nggak hanya orang-orang itu aja ya. Supaya kita
lihat dulu, and then ketika kita ngajak mereka datang ke kami juga, nggak mungkin mereka juga harus perfect. Means mereka juga punya kekurangan. Mungkin mereka juga bisa beli followers, mereka juga mungkin konten IG terus. Nah, cuma kalau dari segi beli followers memang kita ada screeningnya. Cuma kita mikir seperti ini. Seperti saya bilang tadi, cuma kalau mereka masuk ke kita, di sini tugas kita punya training, seperti yang Mbak Dani bilang tadi, kita punya training, kita educate mereka. Jadi jangan sampai, oh influencer ini kita cuma ajak tok gitu. Mereka yang juga mungkin, maaf ya, beli influencer mungkin dari segi beli followers, jobnya nggak kita ini, kayak kita offer. Nah, cuma dari segi, oh kita juga kemarin ada salah satu influencer juga, oh kak ini kayaknya kurang balance deh antara followers and then dengan engagement rate per post-nya. Nah, that's why kita juga kasih masukan bahwa segala macam. Dan kemarin juga mungkin ada beberapa influencer yang yang beli followers, and then mereka juga udah sadar gitu. Kalau misalkan nggak ada agensi yang educate mereka, ya akan selalu jadi seperti itu. Kayak di RMPT nggak ada yang ngasih spill dong, yang beli followers apa spill dong? Mungkin influencer di sana juga sudah tahu. Malu kan dari followers, beli followers. Terus saya gini ya, jadi influencer ini kan mungkin masih baby step lah gitu, karena kita juga establish baru beberapa bulan gitu ya. Jadi bicara masalah brand awareness-nya juga, influencer as a brand atau as company itu kan juga emang butuh waktu juga untuk sampai dikenal oleh masyarakat gitu. Tapi kami melihat bahwa opportunity-nya itu cukup besar, sangat besar, bukan cuma di Bangka tapi secara nasional juga gitu. Jadi dari beberapa proyek yang sudah kita kerjakan sekarang gitu ya, terutama di private sektor gitu, hampir alhamdulillah lah setiap bulan kita selalu ada proyek baru gitu. Kemudian dari sisi pemerintah juga kita juga sudah coba approach juga gitu kan. Hopefully nanti dalam beberapa bulan ke depan, mungkin tahun depan gitu, kita juga udah bisa melakukan kerjasama gitu. Nah, ini juga kelihatan akan jadi momentum bagus juga untuk kami juga, di mana beberapa klien kami terutama yang dari Jakarta gitu, dari luar Bangka juga sudah mulai kontak ke kami juga gitu dari sosial media. Jadi artinya kami lihat bahwa acceptance terhadap influencer sudah mulai ada, sehingga emang butuh waktu emang untuk sampai establish dan major di arah situ. Kalau kliennya dari Jakarta, apakah menggunakan influencer lokal atau kita cari influencer yang dari kliennya? Kalau kliennya minta, ya misalnya dia mintanya cakupannya area Bandung segala macam gitu, kita bisa carikan. Jadi kan semuanya serba namanya service company custom ya, customer mau apa kita bisa provide. Itu bisa menimbulkan kecemburuan antara influencer yang menjadi mitra kerja nggak? Tidak sih, karena brand juga kan punya objektif masing-masing seperti itu. Misalnya saya ini mitra kerja nih, terus kenapa saya nggak job-jobnya nggak ada mulu ke situ mulu, ada kecemburuan sih kalau di saya misalnya kayak gitu. Itu gimana ngatasinnya sih? Menurut saya ada kecemburuan ya? So far sih belum ada sih feedback ke arah sana sih. Kita sih masih optimis bahwa semuanya masih berpikir positif lah. Jadi emang kalau misalnya mereka sadar juga kan, sekarang juga kita punya klien juga belum banyak. Semuanya masih serba tumbuh lah. Gitu. Jadi influencernya juga masih kita educate untuk mereka membenahi dari sisi personal brandingnya mereka. Gitu. Kemudian ningkatin engagement rate dan sebagainya gitu. Jadi once semuanya sudah siap, ada makin influencer as company sudah siap dengan klien-kliennya mungkin lebih besar proyeknya gitu ya, dan mereka pun si influencer ini yang nanti kita akan ajak kerjasama juga sudah siap secara kontennya, secara how to-nya kayak gitu lah. Kalau sekarang masih semua sebagai educate lah. Kalau berbicara mengenai kecemburuan, tadi mungkin saya bisa divide ini menjadi dua jenis ya. Kecemburuan yang tahu diri sama nggak tahu diri. Menarik. Kalau yang tahu diri, contoh tadi memang objektifnya brandnya butuh influencer kayak tadi, karena juga beberapa brand yang mintanya di Jabodetabek. As I said before, bahwa kami nggak hanya di Bangka Belitung seperti itu. Berarti dia tahu diri, oh ini dibutuhnya Jabodetabek. Udah tahu diri dong. Nah kalau nggak tahu diri, misal contoh tadi ada brand yang mau nawarin, and then mungkin dia influencer yang dipilihnya di Bangka Belitung, and then yang kepilih ini, dan ya nggak kepilih pun juga ya seperti itu, dia juga harus introspeksi diri seperti itu. Introspeksi diri seperti apa? Kadang ada juga yang nggak sesuai sama value saya seperti itu. Ada juga mungkin saya juga banyak mendapatkan ini sih pertanyaan juga ketika jadi speaker gitu ya, kok Mas Yusron saya udah gabung sebulan nggak ada job. Nah, saya ini sih untuk teman-teman semua ada satu kalimat aja, if you want to stand out in the crowd, you have to be unique. Ya, itu kalau kata Panji sedikit lebih beda itu lebih baik daripada sedikit lebih baik. Betul.
Kalau kata Panji Pragiwaksono kayak gitu ya, harus menjadi unik. Tapi yang menarik tadi yang disampaikan Mas Dani juga bahwa harus ada edukasinya juga kepada influencer, bagaimana mereka membangun personal branding mereka. Itu satu hal yang menarik juga yang saya bold dari pernyataannya Mas Dani, karena saya nggak tahu nih Mas Dani dan Mas Yusroni gimana, tapi menurut saya influencer haruskah selalu positif atau nggak sih? Kalau saya melihatnya influencer harusnya sih selalu positif ya, tapi kalau ada yang negatif, masihkah dia bisa dibilang sebagai influencer? Negatif ini Negatif thing lah, anything, apa aja, sikap, apapun, perilaku dia, atau dia terkena kasus, atau apapun itu. konten negatif bisa gitu. Mungkin bisa dibilang kayak gitu, negatif thing aja, pokoknya hal-hal terkait yang negatif-negatif itu. Kalau kami sih dari awal sih sudah komit secara internal bahwa kami akan ke arah yang positif lah pastinya gitu ya, dan emang klien termasuk konten yang mau kita publish juga emang sudah kita jaga lah gitu kan, supaya nggak cuma sekedar asal publish aja gitu. Makanya kalau kita ngelihat dengan beberapa digital agency di luar gitu ya, terutama pola mereka itu kan biasanya kan konten termasuk copywriternya mereka yang bikin semua sih, influencernya. Kami enggak. Semua tim dari internal kami bikin, semua yang bikin dari kami. Mereka hanya tinggal mau publish atau ngebaterin aja. So jatuhnya mereka aktris dan aktor, tidak full as a content creator gitu ya. Ya, kalau mereka yang dibutuhkan sebagai brand ambassador atau misalnya sebagai aktris atau aktornya dalam sebuah iklan gitu ya, emang peran mereka di situ. Tetapi jika nanti kita mau memviralkan atau membangun brand awareness tadi, ya yang kita butuhkan adalah follower mereka atau engagement rate-nya mereka di situ. Oke, saya paham. Karena saya pikir kan gini, yang saya tahu nih teman-teman influencer beberapa yang saya kenal di luar, mereka misalnya Babe Cabita punya timnya sendiri. Ketika dia dapat brand untuk jadi BA-nya atau endorse misalnya, endorse, dia punya tim kontennya semuanya. Betul. Jadi kita balikannya dari. Oke. Bisa dibilang juga termasuk konten kreatif. Gimana Mas Yusroni? Harus positif terus kan sih? Oke, sebenarnya kalau kita riset dimanapun ya, setahu saya, correct me if I'm wrong gitu, nggak ada aturan baku influencer itu seperti apa. Nggak ada, even di KBBI pun nggak ada. Nah, jadi sebenarnya kalau berbicara mengenai influencer itu how people menilai seseorang. Nggak bisa dia mengklaim diri dia, oh gue influencer nih, gue yang mencoba, nggak ada. Berarti orang itu nggak bisa ngaku diri dia influencer sendiri? Sebenarnya bisa. Cuma kalau dia memang merasa confidence dengan diri dia sebagai influencer, dan once kalau misal orang nanya, apa sih yang membuat kamu menjadi influencer? Kalau dia bisa jawab and then itu correct, ya that's okay. Nah, cuma kalau berbicara mengenai pertanyaan tadi, apakah dia selalu positif atau negatif? Influencer ya bisa positif and then bisa negatif. Seperti itu, negatif pun kadang menurut dia positif, yang diterima orang negatif. Nah, jadi ini kalau misalkan kita berbicara bakunya nggak ada. Nah, that's why kalau misalkan konteks untuk diajak kerjasama, kita milih positif, nggak ada yang negatif. Biasanya kalau negatif itu, misalkan contoh nih, dia awalnya positif, and then pada saat campaign berjalan 1 bulan, and then dia melakukan mungkin ada kasus atau apa, biasanya kontennya di take down. Ini yang saya suka nih. Kenapa Mas Yusroni jadi CEO kayaknya ini? Bijak jawabnya. Ambil jalan di tengah-tengah. Hati-hati sekali. Balik lagi karena saya nggak riset, sengaja nggak riset. Saya balikin ke follower saya yang kebetulan. Kenapa saya tanyain ke follower saya? Follower saya itu cukup banyak yang kritis-kritis. Baiklah. Dan ketika muncul list influencer yang dahulu, follower saya juga cukup banyak yang komen-komen. Saya pingin tanyakan beberapa pertanyaan follower saya yang saya pilih. Enggak. Ini ada yang sampah-sampah juga kok yang nanya ini. Suka aneh-aneh. Ini saya pilih beberapa. Oke, pertama ini ada yang nanya, mana sih? Aduh, tadi ada yang bagus ya. Kenapa memilih nama influencer? Udah dijawab ya. Influencer karena ada buzzernya di situ. Dan apa yang telah kalian pengaruhi dengan lingkungan sekitar? Tadi udah dijawab ya. Nanti untuk peduli UMKM. Oke, kita cari yang belum dijawab ya. Pertanyaan follower saya ini sama dengan saya. Apakah influencer itu hanya berlaku di sosmed saja?
Di luar Seperti yang saya bilang tadi, kalau misalkan influencer, mostly itu di sosmed. sosial media. Oke. Berarti kalau yang di luar sosmed belum tentu influencer. Bisa dikatakan KOL. KOL, Key Opinion Leader. Kayak misalkan para chef, para dokter, itu mereka nggak harus punya sosmed, tapi once kalau dia ngomong orang percaya karena dia punya title, punya expert di suatu bidang. Tapi saya banyak lihat pamflet-pamflet KOL. Ya, saya dibenci orang lagi nih. Enggak, ya saya ada lihat beberapa kali promosi pamflet yang mana bicara tentang sesuatu hal, taruhlah bicara tentang A, yang menjadi KOL-nya bukan orang yang ahli di tentang A. Yang menjadi KOL-nya hanya orang yang saya tidak tahu siapa, tiba-tiba ada aja di situ disebut KOL. Mungkin gini, kalau kita sebagai masyarakat umum gitu ya, kita juga harus be wise untuk menilai penting gitu ya. Kalau menurut saya sih, kalau misalkan di pamflet ya tadi ya, means mungkin dia konteksnya jadi speaker gitu ya. Nah, jadi speaker menurut saya sih karena memang mungkin kenapa di situ dicantumkan KOL, karena kan kemampuan dia nggak harus dia tonjolkan ke dalam bentuk konten di sosial media. Nah, misalkan mungkin ada orang yang kenal in person gitu ya, yang paham tentang dia, oh dia ini jago nyanyi, oh dia ini jago ini, dan dia nggak publish itu di sosmed, that's okay. Kita yang nggak tahu dia, ya memang nggak tahu. Nah, seperti itu sih lebih tepatnya. Jadi be wise aja dalam menilai seseorang, karena we don't know about, karena dunia bukan tentang sosial media, tapi live di real life. Yes. Oke, ini ada yang menarik satu nih dari beberapa pertanyaan sampah ya. Ini ada yang tiba-tiba tolong dibantu pencerahannya, Kak, kenapa influ nggak Panadol? Pertanyaan sampah itu. Influencer itu apa udah aku di sosmed saja udah, tugas influencer apa aja tadi sudah ya. Mei, terus juga nah ini ada yang menarik dari Dwiki, susah namanya ya, Dwiki Zafira. Dia bilang, apakah beneran influencer itu yang bekerja sama dengan influencer bisa mempengaruhi banyak orang dan sudah mempengaruhi banyak orang? Kalau belum berarti harusnya bukan influencer. Bagus Dwiki. Oke, ini mungkin interesting question ya menurut saya ya. Jadi for me kalau ditanya tentang apakah dia bisa mempengaruhi orang atau tidak, contoh nyatanya aja, kenapa brand itu pakai dia? Karena mungkin dia terkenal? Ya karena dia udah influence si brandnya. That simple question sebenarnya. Jadi kalau menurut saya, kalau misalnya ditanya apakah dia bisa mempengaruhi orang atau tidak, first dia bisa. Pertama dia influence si brandnya untuk bisa convince si brand buat masuk ke dia, kerjasama dengan dia. Nah kalau misalkan berbicara mengenai influence orang, for me influence itu many shape ya, nggak hanya tentang mungkin kita bisa bagi, oke, dia terinfluence secara interest, dia pengen beli ini, misalnya saya promosi produk kuliner misalkan, kita nggak tahu itu terinfluence atau tidak karena memang tidak ada measurement yang terukur seperti itu. Jadi kalau misalkan who knows, bisa jadi dia terinfluence dari segi interestnya, tapi dia memang belum beli, mungkin tahun depan dia baru beli produknya, ataupun bisa terinfluence gara-gara the way dia ngomong, oh yakin banget nih pengen gue beli, seperti itu. Cuma ada interest juga kan. Bisa juga terinfluence dalam bentuk dia langsung beli tapi brandnya nggak tahu, oh ini sumbernya dari si influencernya. Nah that's why kita biasanya untuk tracking ini kita pakai kode unik. Nah, jadi di campaign kita juga ada measurement sendiri, jadi brand tahu oh ini ada influence dari campaign ini masuk ke sales mereka, jadi dari kode uniknya seperti itu. Oke, bisa di tracking berarti ya? Bisa di tracking, ada yang nggak bisa di tracking, contoh kayak interest itu kan nggak bisa di tracking. Dari obrolan ini ada saya setuju, ada yang saya tidak setuju juga ya, wajar ada perbedaan pendapat, tapi menurut saya pertanyaan terakhir deh sebelum kita tutup, kayaknya udah kelamaan. Ini berangkat dari ketidaksetujuan saya ketika misalnya influencer, udah pasti dong ketika brand itu milih si A, dia berarti terinfluence dengan itu. Saya kurang setuju, misalnya brand itu taruh saja dia nggak ngerti nih tentang influence ini ya. Dia cuma lihat oh nih followernya banyak nih, tanpa ngelihat engagement rate-nya dia pilih itu. Pertanyaan saya adalah, ketika kita tidak punya batas baku dari apa itu influencer, kenapa kita nggak sebut saja selebgram tanpa harus bilang mereka influencer? Karena kan kesannya influencer sudah pasti menginfluence orang.
Tapi itu kan kita juga nggak punya batasan baku seberapa tuh menginfluence orangnya. Kenapa nggak disebut selebgram aja misalnya? Last question. Nggak punya batasan. At least kalau kita bilang based on numbers, ya selebgram setidaknya followersnya banyak. Misalnya, kenapa nggak disebut itu? Dua-duanya boleh deh. Iya. Last question. Jadi menurut saya begini ya, kalau dalam ilmu marketing itu pertama ketika kita sudah menyebarkan informasi kepada audiens, itu kan yang terjadi pertama adalah traksinya. Ibaratnya kalau ban ini napak ke aspal, itu adalah traksinya, di mana informasi ini sudah tersebar ke masyarakat atau audiens yang memang ditargetkan. Nah, pertama kali yang dilakukan oleh influencer pakai Z ya, adalah ke arah situ dulu, gitu kan. Kemudian apakah ini nantinya apakah nantinya akan membantu produknya jadi brandnya jadi lebih besar, lebih laku dan sebagainya. Itu saya pikir kan nanti kan ada proses-proses marketing lainnya gitu ya. Tetapi kita melihat bahwa dengan adanya traksi ini produk itu semakin dikenal. Kalau kita melihat dari proses promosi yang dulu pernah dilakukan perusahaan besar misalnya gitu ya, sebelum adanya sosial media tentunya, pastinya mereka akan mengeluarkan budget sampai miliaran dari televisi, media cetak dan sebagainya gitu. Jadi sekian banyak budget yang mereka keluarkan pun belum tentu langsung dikonvert ke dalam sales. Artinya emang butuh proses sehingga masyarakat mulai kenal dan sebagainya sampai pada akhirnya mereka mau beli produknya gitu kan. Proses konversi ini kan emang butuh waktu juga gitu kan. Jadi kita juga harus maksudnya masyarakat juga harus paham bahwa emang proses promosi nggak langsung selalu nge-generate sales kayak gitu. Nah, kalau bicara masalah selebgram, influencer segala macam, saya pikir saya bukan tipe orang yang suka memperdebatkan masalah istilah gitu ya. Intinya tujuan kita ke arah sana, mau itu disebut sebagai selebgram, influencer. Kalau misalnya dia bisa mempengaruhi, saya sih lebih suka dengan istilah dia sebagai KOL-nya. Artinya dia bisa mempengaruhi audiensnya untuk membeli atau percaya bahwa produk ini bagus untuk mereka seperti itu. Tapi kalau dia selebgram biasanya lebih ke lifestyle, kemudian karena dia punya followers banyak, orang mau mengendorse supaya terjadi brand awareness, terjadi traksi tadi. Tetapi sekali lagi, apakah itu nanti akan menjadi sales secara langsung? Belum tentu juga gitu kan. Nah, si KOL biasanya kalau misalnya kita lihat di YouTube atau dimanapun sering kita lihat sebagai orang yang selalu mereview produk, misalnya dia spesialisasinya di produk gadget, elektronik misalnya gitu kan, terus tentang apa gitu. Jadi orang-orang juga tahu ketika dia mau bicara tentang otomotif, misalnya ada Otomobi, ada Om Erik Fitra gitu kan, dia lebih dipercaya ketika menyampaikan sesuatu bahwa oh mobil ini bagus, fiturnya ada begini segala macam, dibanding kita yang ngomong seperti itu kan. Dia adalah KOL-nya. Nah, kalau bicara tadi itu kan selebriti macam, ya mungkin lebih ke traksinya itu aja. Oke. Saya sih sebenarnya setuju banget ya sama Pak Dani, yang menurut saya sendiri it doesn't matter tentang istilah ya. Karena menurut saya memang kalau bicara mengenai title gitu ya, ada memang yang dia punya evidence yang memang pasti gitu ya. Ada yang dia memang ini penilaian dari orang lain. Contoh yang pasti misalkan guru, memang dia ada evidence yang memang dia guru gitu. Contoh kalau misalkan yang nggak ada evidence ini atau dari penilaian orang lain, contohnya kayak influencer. Even dancer pun nggak ada evidence gitu. Misalkan ditanya dancer, lo dancer ya iya, gue dancer, gue bisa dance gitu. But orang yang bukan dancer pun ibaratnya gue bisa ngedance juga gitu. Jadi nggak ada yang memang evidence seperti itu. Jadi menurut saya kalau memang title yang satu ini, jenis kedua ini, menurut saya it's depend on how people melihat orang tersebut. And then ya seperti saya bilang tadi, ada juga mungkin contoh juga artis ya, artis pun ya gimana dia melabeli dia artis, apa nih indikator-indikatornya. Nah seperti itu. Jadi menurut saya tidak matter tentang istilah, as long as orang yang mandang dia itu ya berarti penilaiannya seperti itu. Ini konsepnya lebih ke personal branding sih. Jadi kalau contoh misalkan Mas Gentur aja, misalkan Mas Gentur nih ke saya misalkan sering senyum, tapi ke si B nggak sering senyum. Saya bilang oh Mas Gentur nih dia orangnya suka senyum, lah ini bilang ah nggak gitu ah. Nah jadi balik lagi konsep personal branding, karena personal branding itu what people say about you where you're not in the room gitu. Jadi kita nggak bisa juga personal branding yang mematok di kepala orang semuanya sama, and then ya itu aja sih.
Oke, itu obrolan kita hari ini udah panjangan ya. Saya sudah diomeli sama produsernya. Karena memang saya tertarik. Kalau tertarik biasanya saya ngobrolnya panjang. Kalau saya nggak tertarik, saya cepet-cepetin. Terima kasih untuk teman-teman yang udah menyaksikan. Semoga hari ini obrolan kita bisa menjadi manfaat untuk kalian semua. Bisa nambah wawasan kalian, bisa mungkin men-trigger kalian membuat sesuatu, berkarya ataupun apapun itu yang pasti ke arah yang positif. Terima kasih juga buat Pak Dani, Pak Yusroni yang sudah sangat luar biasa, berhati-hati sekali menjawabnya, tapi saya suka. Hati-hati udah ada di tengah. cocok nih untuk jadi CEO cocok. Pokoknya jangan lupa untuk nonton terus di channel Bubble.ku dan jangan lupa untuk follow di IG kita ada @bubbleku_. Di sana silakan ada info-info menarik yang bisa kalian lihat juga, dan jangan lupa follow influencer.id. Terus ada lagi yang pengen dihulu-hulu? Mungkin kita lagi sekarang mengarah ke YouTube sih, bisa buka YouTube. YouTube kita Media Influencer Indonesia. Media Influencer Indonesia, saya suka dari namanya saja sudah bercita-cita menjadi nasional, itu bagus ya. Mimpi itu tinggi-tinggi, nggak usah cuma sekitar Bangka Belitung. Thank you sekali lagi, terima kasih buat kawan Bubble.ku. Kita jumpa lagi di Local Flight berikutnya. Bye.